Oke, kita masuk ke bahasan berikutnya ya. Kita masuk ke bahasan berikutnya. Kita bahas di area penting dulu. Yang pertama, support resisten sudah kita bahas, range sudah kita bahas, kemudian retracement. Ini adalah menguji pembalikan. Jadi misalnya market itu bergerak naik, kemudian dia mulai melawan turun, maka kita uji minimal setengahnya, kemudian ditambah dengan 61 ya, 50% dan 61,8%. Sehingga wilayah ini adalah wilayah untuk koreksi atau retracementnya. Sehingga ketika dia turun, masih berada di area ini berpeluang akan kembali naik. Kita cari dari mana kita mengetahui ini akan berbalik. Kenapa kita pagi tadi menempatkan posisi sell di sana, misalkan begitu ya. Oke, saya coba untuk yang hari ini, biar nanti setidaknya kita bisa mempertimbangkan ya. Kenapa kita menggunakan analisa sell dan targetnya bagaimana. Oke, kita coba untuk lihat yang hari ini di XAU ya. Kita menempatkan posisi sell di sana, kemudian kenapa kita bisa menargetkan di situ, kemudian menargetkan di situ lagi, area zonnya di situ ya. Setidaknya kalau kita mengambil posisi sudah dapat sekitar 1400 atau 140 pips ya, kan lebih dari cukup untuk satu hari ya. Nah, kan 600 saja sudah cukup. Nah, bagaimana simulasinya sampai kita menempatkan di situ? Maka kita coba untuk mengulas dulu ya. Kita bersihkan dulu, kita akan coba mengulas. Yang pertama, perhatikan ketika dia mulai bergerak naik. Sebelum naik, ini turunnya lumayan panjang. Turun, naik, turun lagi di sini. Maka jangan lupa memperhatikan namanya pola. Pola itu akan selalu berulang. Di atas itu namanya resisten, di bawah namanya support. Ya, ibaratnya ini kita buat seperti ini dulu. Karena sebelumnya prosesnya begini. Dia turun, naik. Naik tidak bisa melebihi dari resisten. Kemudian kembali turun, break di support, maka dia bergerak break lanjut sampai bahkan menuju ke sini. Mendekati area supportnya. Nah, di support ternyata masih lewat, ya masih lewat. Mungkin kita bisa lihat lagi sisi sebelah kiri ada support berikutnya. Kita lihat di situ ada banyak sentuhan. Jadi yang sebelumnya itu naik dan turun itu kita bisa lihat ya. Jadi naik, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun. Ini kan fase di mana dia sebelumnya naik dan turun. Nah, ini. Dan itu berlaku seterusnya nanti. Ketika dia ke depan nanti tetap berlaku. Sehingga kalau kita lihat di sini ada swing ya, ada swing di sini, kemudian di sini ada swing juga. Sehingga ini bisa menjadi area support. Ya, kita tarik ke kanan. Nah. Kemudian kalau sudah ketemu baru kita lihat ya dari sisi high dan low-nya yang tertinggi. Turun, naik. Dia naik hanya sampai di sini, hanya sampai di resisten, kemudian berat, tidak bisa break. Artinya tidak bisa ditutup lebih tinggi seperti ini. Maka seperti ini apa yang menjadi catatan kita? Kemarin sudah kita bahas yang seperti ini. Oke. Ya, kita mengingat kembali. Yang pertama turun, ini satu. Yang kedua naik, ini koreksi. Ini koreksinya. Jadi koreksi tidak lebih tinggi dari high-nya. Kemudian dia turun lagi, break dari supportnya,
break dari support, artinya lebih rendah dari high sebelumnya. Low-nya juga lebih rendah di sini. Ini lebih rendah. Kemudian setelah itu mencoba naik, tetapi hanya sampai di sini, diuji di sini. Maka kalau dia tidak mampu menembus, berikutnya akan kembali turun. Yang keempat, koreksi. Dan ini persis hari ini. Persis hari ini. Turun, naik di bawahnya, kemudian turun, break di sini, naik lagi, menguji di sini. Nah, di sini. Kemudian setelahnya turun. Sehingga kita bisa menempatkan posisi di sini. Tadi kita tempatkan di sini. Nah, targetnya sampai di mana? Kenapa tadi kita bisa mentargetkan di situ? Maka jangan lupa kita menghitung namanya retracement dari bawah ke atas. Maka akan ketemu nanti tanda retracement itu berada di sini. Karena posisi entry kita di atas, sementara retracementnya panjang, kan tidak mungkin kita menggunakan target langsung 1600. Maka saya bagi menjadi dua. Yang pertama sekitar 600 sampai 700 kira-kira. Sehingga saya bagi dua, di sini targetnya, di sini targetnya. Ya, kira-kira di situ ya. Sampai di area ini masih cukup kita menempatkan posisi. Meskipun pada akhirnya nanti naik, yang jelas kita sudah profit duluan. Karena berada di area retracement di sini masih berpotensi akan kembali naik jika nanti tidak bisa break. Dia bisa kembali naik seperti ini. Sehingga kalau naik akan terbentuk pola baru. Dari sini low, naik, kemudian turun tidak lebih rendah dari low-nya, naik lebih tinggi dari high-nya, kemudian tinggal kita tunggu turunnya. Ya, koreksinya, apakah dia hanya sampai di sini atau lebih rendah? Kalau hanya sampai di sini, kemudian ada tanda-tanda balik naik, maka fix dia akan kembali naik lagi. Jadi satu pola lagi, M, huruf M. Kalau dia turun huruf W, kalau naik huruf M. 1, 2, 3, 4. Berikutnya 5 naik. Kenapa menempatkan di situ ya? Tadi saya coba untuk ambil dulu yang gambar yang tadi pagi ya. Masih belum ada banyak ini hasilnya, sehingga nanti ketemu. Oke, saya coba lihat dulu yang pagi ya.